Di Kedai Jaring atau Kedai Jengkol di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini. Wah, jauh banget ya. Tenang, kalau nggak bisa ke sana, tonton aja di sini. Jengkol itu oleh orang-orang Banjar sering dijadikan cemilan loh. Dicocol sambal khusus berbahan santan yang biasa disebut tahi lala atau lalaan. Tapi tetap dong ada dua macam menu jengkol andalan lainnya. Semur jengkol dan jengkol balado. Wah, mantap dah. Kedai jengkol ini sudah ada sejak tahun 1979. Hingga kini dilanjutkan oleh generasi ketiga, yakni Mbak Diana. Wah, salut deh. Usaha keluarga tetap jalan, sekaligus melestarikan makanan khas Banjar. Sekarang intip dapurnya yuk. Masak jengkolnya di dapur khusus jengkol nih. Biar gak menyebar kemana-mana nih baunya. Soalnya jumlahnya bisa mencapai puluhan kilogram jengkol. Jadi, salah satu cara menghilangkan baunya dengan merebus jengkol selama 3 hingga 4 jam. Tapi, air rebusannya juga harus sering diganti ya. Rebusan yang pertama itu yang lebih, airnya lebih kayak susu. Itu yang lebih banyak keluar, getahnya yang keluar. Jadi yang udah rebusan kedua, ketiga selanjutnya nggak apa-apa lagi. Udah nggak bau juga. Ditambahin juga daun pandan, tujuannya sih mengurangi bau, supaya nggak bener-bener menyengat gitu. Dalam sehari, air rendaman jengkol harus diganti hingga beberapa kali. Ingat ya, jengkolnya harus selalu direndam air. Ya, kalaupun mau ditiriskan, usahain jangan sampai kering. Wah, ternyata repot banget bikin jengkolnya tetap empuk dan nggak bau. Tapi hasilnya nih, juara. Setidaknya dalam 5 hari dibutuhkan 1 ton jengkol untuk diproduksi. Dahsyat. Nggak salah dong, peminat jengkol ini banyak. Buka tiap hari mulai pukul 7 WITA hingga pukul 4 sore. Tapi, kalau lagi akhir pekan atau musim liburan, jam 2 siang aja sudah ludes terjual. Ditambah lagi, harganya yang nggak mahal. Sekitar 13.000 untuk 5 tangkup atau 10 biji jengkol. Coba kita bandingin sama jengkol di Pasar Martapura ya. Harganya Rp10.000 nih untuk 5 tangkup atau 5 pasang. Percaya nggak? Orang-orang yang berjualan di Pasar Martapura ini pasti membuat jengkol setiap hari loh. Nah, demi menghindari bau jengkol yang terus-menerus, merebus jengkolnya dilakukan di tengah hutan nih. Kayak mama sama anak-anaknya ini, gengs. Udah siap masak jengkol aja nih pagi-pagi gini. Dan ini bapak abi kemana mutik jaring bapak. Inggih, Mak. Kami kah, Mak? Tulakannya dulu kami malah. Hati-hati di Assalamualaikum. jalan. Assalamualaikum. Wah, rupanya pada mau panen jengkol tuh. Eits, jangan sampai ketinggalan bawa alat tempurnya ya. Parang yang diikatkan ke bambu. Ini dia nih, pohon jengkol yang akan dipanen. Wah, lumayan banyak kan? Jengkolnya juga udah siap diambil tuh. Wait, tinggi banget. Tapi kalau udah ahli kayak Pak Yono ini nggak masalah. Manjat pohon setinggi ini jadi gampang. Padahal tingginya sekitar 10 sampai 25 meter loh. For your info nih, untuk pertama kalinya, pohon jengkol baru bisa dipanen setelah 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun, pohonnya akan berbuah lebih lebat. Jadi panen jengkolnya bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Contohnya pohon jengkol di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar ini tumbuh subur di ketinggian. Dalam 1 kali panen bisa menghasilkan 50 kg untuk 1 pohon saja loh. Jengkol yang dipanen itu yang udah tua ya, cirinya polongnya lebih cembung. Biasanya nih untuk tiap polongnya berisi 5-7 biji jengkol. Oh ya, biasanya jengkol yang akan dikonsumsi sebagai camilan adalah jengkol papan. Nah, jengkolnya berukuran besar. Sedangkan untuk jengkol yang dikonsumsi dengan nasi, ukurannya lebih kecil ya. Yeay, jengkolnya sudah terkumpul. Waktunya kita masak.
Awalnya jengkol dikeprek dulu ya untuk membuka lapisan luar polong jengkol. Nah, ini dia nih jengkolnya. Belah dua, kemudian bersihkan jengkolnya. Selanjutnya dimasak dengan daun serai, daun jambu, dan lengkuas. Mak, kada apa lah dibuat di daun ini, Mak. Kada, Kada berubah lah rasanya, Mak. kada berubah kada. Lalu, rebus jengkolnya sekitar 2-3 jam. Eits, jangan lupa untuk dicek ya, masih ada getah putihnya enggak? Soalnya getah ini enggak baik bagi tubuh. Oh iya, selain mengandung nutrisi, jengkol juga mengandung asam jengkolat, yaitu sejenis asam amino yang mengandung sulfur. Asam jengkolat inilah yang sulit larut dalam air dan menjadi endapan pada ginjal kita. Itulah yang membuat sulit buang air kecil. Kalau jengkol yang masih muda sih, relatif lebih sedikit mengandung asam jengkolat dibandingkan biji jengkol yang sudah tua. Karena itu, proses perebusan jengkol bisa sangat lama, butuh waktu berjam-jam untuk bisa menghilangkan asam jengkolatnya ya. Nah, jengkol sudah tersedia nih. Saatnya membuat cocolannya alias bumbu tahi lala. Siapkan bahannya ya. Cara membuatnya mudah kok. Kita mulai dari memarut kelapa. Kulit daging kelapanya bisa dibuang, bisa juga enggak ya. Yang jelas akan berpengaruh pada warna tahi lalanya tuh. Kalau dikuliti, nanti tahi lalanya akan berwarna putih susu. Kalau enggak, warna tahi lalanya akan jadi coklat. Peras kelapanya hingga menjadi santan. Masak santan hingga benar-benar mendidih. Jangan lupa aduk terus supaya santannya nggak pecah. Lalu masukkan gula dan garam. Tunggu hingga 1 jam. Nah, kalau sudah menyusut seperti ini, tandanya sudah matang ya. Wah, jengkol dan tai lalanya sudah matang. Yuk saatnya makan. Hits, karena jengkolnya ini sebagai camilan, maka paling pas kalau makannya bareng sama keluarga. Cus, tuang bumbu tai lalanya. Tapi kalau suka dengan bumbunya, bisa dicolek juga kok. Banyak benar Rizka makan. Tinggi mah nyaman banah kayak olahan mama nih. Kita juga pang umpat membantui kalah. Gak hanya rasanya yang gurih, tapi juga dijamin bikin nafsu makan bertambah loh. Selain itu, jengkol mengandung banyak antioksidan untuk melawan radikal bebas di dalam tubuh. Jadi, bisa mengurangi resiko penyakit jantung, diabetes, dan gangguan metabolik lain. Tapi tetap, apapun gak boleh kebanyakan ya. Apaan nih? Gak tahu juga, gak pernah lihat gitu. Bentuknya aneh, punya aku, Pak. Oh, punya kamu? Emang kamu lagi ngapain? Kami lagi main bola di sana. Boleh nggak kami ikut? Boleh, ayo, Kak. Yuk. Di mana mainnya? Hai adik-adik. Kalian lagi ngapain nih? Kita boleh langsung duduk nggak? Kalian siap-siap ya? Nanti ajarin kami juga ya. Oh, ini dia nih yang namanya balogo. Permainan tradisional asli suku Banjar, Kalimantan Selatan. Nama balogo diambil dari kata logo yang berarti bermain dengan menggunakan alat logo. Bentuk alat logonya bermacam-macam loh. Ada yang berbentuk bidawang atau bulus, ada juga yang berbentuk biuku atau penyu, segitiga, bentuk layang-layang, bentuk daun, bahkan bundar.
Dalam permainannya harus dibantu dengan sebuah alat yang disebut panapak atau campak. Alatnya berbentuk stik atau alat pemukul. Panjang stiknya mencapai 40 cm dengan lebar 2 cm. Fungsi panapak atau campak ini adalah untuk mendorong logo supaya bisa meluncur dan merobohkan logo pihak lawan atau merobohkan pion yang sudah dipasang. Karakter holistik. Karakter di sini Bunda katakan tadi ya, karena permainan tradisional minimal kan dimainkan 2 orang. Dari unsur sosialnya ada tim kerjasama gitu ya, karena dibandingkan satu tim kerjasama yang baik. Kemudian bagaimana caranya mengumpulkan poin-poin yang baik. Nah, kalau tadi udah mainnya, sekarang kita belajar cara membuat logo. Logo terbuat dari bahan tempurung kelapa yang sudah dibentuk sesuai kebutuhan atau keinginan sang pembuat ataupun pemain. Cara membuatnya lumayan susah-susah gampang sih. Kita amplas terlebih dahulu tempurung kelapa yang sudah dibentuk menjadi sebuah logo. Setelah itu, jika ingin mendapatkan logo yang tebal dan kuat, harus ditambahkan dengan aspal. Terus kenapa jadi pakai aspal, Pak? Buat apa sih? Apakah supaya lebih tahan lama atau gimana? Lengketnya kuat Ya. dan aspal itu kan menambah berat, beratnya tempurung logo kita. Boleh deh kita coba. Untuk nempelnya. mempermanis dan mempercantik logo, bisa menggunakan stiker loh. Aneka macam stiker bisa ditempelkan menjadi sebuah logo unik buatan masing-masing. Tara, ini dia berbagai macam logo dan panapak. Gimana? Keren-keren kan? Kalau zaman dulu nih, permainan balogo merupakan permainan yang dipercaya bisa mengukur tingkat kesuburan atau keberuntungan hidup masyarakat Dayak. Selain itu, tongkat stik atau panampak dalam permainan ini juga bisa menjadi penanda status sosial seseorang. Karena untuk beberapa orang, panampak bukan hanya sekedar kayu, tapi juga seni. Jangan kemana-mana dulu ya, karena kita masih akan membeli kerajinan khas dari Kalimantan Selatan. Tetap di Ragam Indonesia ya. Kak, bikin ya kan Kak? Kenalin nih kerajinan purun. Adanya di Kampung Palam, Kelurahan Cempaka. Kampung ini jadi kampung purun sejak Maret 2016 silam. Karena selain bertani, warga desa Palam memanfaatkan potensi purun yang berlimpah di desa untuk menjadi sumber mata pencaharian mereka. Di sini masih banyak rawa, sungai, dan danau. Gak heran deh kalau cocok jadi tempat tumbuhnya tanaman purun. Purun adalah tanaman lahan rawa gambut berjenis purun tikus atau bahasa ilmiahnya sih Eriocaris dulcis. Purun dipilih sebagai bahan baku kerajinan karena seratnya yang kuat. Selain itu, pertumbuhan purun bersifat masif, bahkan dianggap gulma atau tanaman pengganggu bagi petani padi. Antara purun pas musim hujan lawan yang musim kemarau ini ada bedanya kecil. Kalau masalah purun nanti ada beda. Cuma kalau musim hujan tuh yang di daerah rawa tuh subur-subur. Kalau di daerah Tapingka ini ya kurus-kurus. Nah, kalau masalah pupuknya nanti sama aja, Pak, nggak asal diambil yang sudah sampai mertuhak pokoknya sedah ini. Kualitas purun pun berbeda-beda tergantung tempatnya ya. Tempat air yang dalam purunnya agak lemah. Kalau yang di darat agak keras, tebal. Kalau di air agak rapuh lah purunnya. Kalau yang di daratan kokoh, tebal, jadi kuat. Nah, sambil menunggu purunnya, kita nyalakan mesin generator kincir penumbuk. Dengan bahan bakar solar, kincir akan bergerak untuk menumbuk purun yang baru saja kering. Cus potong purunnya sama panjang ya. Lalu dijemur. Kalau matahari
harinya sedang terik, 2 hingga 3 hari purun sudah kering. Tapi saat hujan, butuh waktu 7 sampai 10 hari untuk bisa kering. Duh, nggak kebayang deh kalau lagi musim hujan gini. Karena kalau air hujan menempel di purun akan meninggalkan bercak merah. Oh iya, pas proses penjemuran harus ditaburkan abu sisa pembakaran di atas purun yang dijemur ya. Abu yang digunakan harus abu yang sudah didiamkan di suhu ruangan selama semalaman. Supaya abunya sudah dingin dan gak merusak purun. Fungsi abunya sih untuk membuat purun tahan lama, jadi nggak gampang hancur. Lanjut ke proses pewarnaan. Bisa hijau, merah, dan biru atau ungu. Tapi ada juga yang polos karena masih banyak yang suka warna asli purun. Pewarnaan dilakukan dengan merendam purun ke dalam air mendidih yang sudah ditambah pewarna. Supaya warnanya tahan lama dan gak mudah pudar. Jemurnya diangin-anginkan aja ya sampai benar-benar kering. Nah, purun yang sudah kering langsung ditumbuk dengan mesin kincir. Mesin kincir ini sudah ada sejak tahun 2016 dan hebatnya dibangun oleh dana swadaya masyarakat. Namun sayangnya sumber daya manusianya kurang. Hanya ada satu mekanik dari desa ini yang bisa memperbaiki tumbukan yang rusak. Makanya kecepatan kayu penumbuknya berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang sangat lambat. Ini dia nih, proses paling membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan ketelatenan. Apalagi kalau bukan menganyam. Hayo, siapa yang bisa ngalahin ibu-ibu ini? Mereka cuma memerlukan waktu beberapa jam saja untuk bisa menyelesaikan satu buah produk kerajinan. Ini dia hasilnya. Keren-keren kan? Harganya juga terbilang murah, mulai dari 10.000 hingga 350.000 saja. Tergantung dari bahan purun yang berkualitas kah, ataupun hiasan pemanis lainnya. Selamat ulang tahun Transmedia. Gimana? Seru kan jalan-jalan di Banjarmasin? Ingin tahu lebih banyak lagi keragaman Indonesia? Makanya tonton terus Ragam Indonesia ya. Hanya di Trans 7. Sampai jumpa besok. Bye-bye.